yang baru bagi dia, urapannya penuhiku, bertepuk tangan dan memujimu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, perintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku
semua, nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Tiap batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Ku membangun kebenaran, menghancurkan dosa dengan kuasa salibmu. Bangkitkanku dengan kuasamu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari kita membangun, bersatu hati bersama, untuk mempersembahkan hidupku padanya. Haleluya, kita berikan tepukan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan dengan rohmu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang semangat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
aku berjauhan denganmu, ku merasa gagal dan hilang tempat untuk bersandar. Sungguh perbuatanmu, haleluya, menopang aku saat ku jatuh.
Kudus mengubah hati kami. Haleluya. Sharababarianda rabashikarababarianda. Haleluya. Segala sembah bagimu Tuhan. Dipuji, Kau yang layak disembah Bapa. Kami menyembah Engkau saat ini. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syarababariana rabashididiana rababariana. Oh, rabakarabashididiana rababariana. Jesus. Sharababariana rababariana rabariana rabariana. Isarabariana rabashikariana riana rabasiridiane. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah kami. Kau bicara kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat membawa kami kepada kebenaran-Mu, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi kepada setiap jemaat. We're talking about the resurrection and resurrection life of Jesus. Di mana kita telah bicara tentang kebangkitan, kehidupan yang memiliki kebangkitan, yaitu kebangkitan Yesus. The resurrection power of Jesus is not just working when we die physically and then it resurrects us to go to heaven. Jadi kebangkitan Yesus itu tidak hanya terjadi apabila kita mengalami kematian dan kita dibangkitkan ke surga. But the resurrection life of Jesus wants to come in when there is death, when there is destruction, when there is suffering and loss.
the resurrection power of Jesus wants to come in to bring us life. Tetapi kebangkitan Yesus mau masuk ke dalam setiap bahagian di dalam kehidupan kita, yaitu setiap bahagian yang mengalami kehancuran. So we experience death in many kind of situation, especially in relationship. Dan kita menghadapi banyak jenis kematian di dalam kehidupan kita, terutamanya juga kematian di dalam hubungan. Friendship that is broken, that means death in that relationship. Ataupun sahabat yang telah hancur, yaitu menghadapi kematian di dalam hubungan itu. Marriages in this day and age, a lot of marriages are breaking, divorce, even in Christian marriages. Dan terutamanya pada zaman ini banyak sekali penceraian yang telah berlaku karena pepecahan yang terjadi di dalam pernikahan. Death happens when our spouse pass away because of old age or because of sickness. Dan juga kematian terjadi apabila pasangan kita itu meninggal dunia karena usia tua. So when we go through death, we really need to know God and His resurrection power. Jadi apabila kita menghadapi kematian, kita harus mengenal Tuhan dan juga kuasa kebangkitannya. Because all this kind of death brings devastation. It destroys our, it brings such a negative impact upon our emotion. Karena pelbagai jenis kematian ini pastinya akan membawa sesuatu yang negatif, terutamanya dalam perasaan kita dan juga kehancuran. Especially in the case of divorce. Terutamanya bagi case perceraian. It causes a person to feel worthless, to feel such a failure. Di mana ini membuatkan seseorang itu rasa sangat gagal dan juga nilai diri mereka itu sudah hilang. They feel rejection and they are so much hurt and suffering inside. Di mana mereka memiliki rasa tertolak dan juga penderitaan, kesakitan di dalam hati mereka. And confusion arises. We are not sure what to do and how to move on in life. Di mana mereka juga rasa ragu-ragu bagaimana untuk meneruskan kehidupan mereka. Even though we could be Christian, we could believe in God. Dan mungkin kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. But this kind of trials that comes to us, it tests our relationship. How deep is our relationship with God? Jadi pencobaan yang datang kepada kita soal hubungan ini akan menguji betapa sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. If we don't know God deep enough, just like the Samaritan woman by the well, it is not going to benefit us at all. Dan kalau kita tidak memiliki ataupun tidak mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan Tuhan, sama seperti wanita Samaria di tepi sumur ini, maka kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. The Samaritan woman knew God, believed in God. Di mana wanita Samaria ini dia percaya kepada Tuhan. But her understanding of worshiping God is so shallow, so superficial. Just like a lot of Christians, we believe God, we know God, but when this sort of crisis come, we do not know how to handle. We do not know how God can help us. Tetapi pengetahuannya tentang menyembah Tuhan itu hanya sangat cetek, di mana secara luaran saja, dan dia tidak tahu bagaimana untuk menghadapi setiap pencobaan. Sama seperti kita, apabila masalah muncul, kita tidak tahu bagaimana pergi menghadapinya. So at that time, we begin to hear the voices of people, the voices of demon spirit, rather than hearing God. Dan apa yang terjadi? Kita mulai mendengar kepada kata-kata orang lain ataupun kata-kata iblis, dan kita tidak boleh mendengar kepada perkataan Tuhan. So the Samaritan woman, because she faces divorce, so soon after she got married again, she finds someone to replace what she has lost. Dan kita tahu bahwa wanita Samaria ini dia mengalami penceraian beberapa kali, dan kemudian dia pergi lagi mencari hubungan yang lain untuk memenuhinya. And very often this is one of the ways of the world. You know, you lost one, it doesn't matter. There's so many. You know, just go and get another one, and hopefully this one will work out. Dan inilah cara dunia, apabila kita kehilangan seseorang, apa yang terjadi? Kita boleh cari yang lain karena banyak lagi yang ada di luar sana, dan kita berharap bahwa yang ini akan menjadi yang lebih baik lagi. And she also in a way isolate herself, you know. She came
in the middle of the day to draw water from the well. So there are people who respond to this kind of broken marriage, death in relationship by withdrawing themselves. Jadi pada masa yang sama, wanita Samaria ini juga mengasingkan dirinya dengan community. Kita tahu bahwa dia mengambil air itu pada waktu tengah hari. Dan banyak juga meresponi, terutamanya dalam hubungan yang telah hancur dalam penceraian dengan mengasingkan diri mereka. So we lost interest, we just live to survive. Di mana kita tidak punya apa-apa minat terhadap kehidupan, tetapi kita hanya cukup untuk hidup saja. So deep down inside, we already die. We need the resurrection life of Jesus to cause us to live again. Jadi batin kita secara rohaninya itu sudah mati, tetapi pada saat ini kita perlukan kuasa kebangkitan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. And this Samaritan woman also lived like some of us. She doesn't care anymore. Whatever happens. Dan wanita Samaria ini juga sama seperti kita, di mana dia sudah tidak peduli apa yang mau terjadi, terjadilah. Just like, now she's living with a man. It doesn't matter. She just live for survival. Whatever that can help her to survive the day, she just go for it. Dan sama seperti wanita Samaria ini, dia tinggal dengan seorang lelaki dan dia tidak kisah apa yang akan terjadi. Dia hanya cukup untuk hidup sahaja. In other words, she's living for short-term gain, for survival. Di mana dia hanya hidup untuk sementara, cukup hanya hidup saja. She has no thought about the future, or she doesn't know what to do. Dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa perancangannya untuk masa depannya. So all these are worldly ways that people go into when they face this kind of severe trials in their life. Jadi ini merupakan cara dunia bagaimana mereka menanangi ataupun menghadapinya di saat mereka dalam keadaan yang serius ini. There are others who get so bitter and angry, they want to take revenge, they slander, they do everything to counter-attack and hurt the other person. Dan ada juga yang bertindak dengan kemarahan dan juga kedengkian, kebencian, di mana mereka bertindak untuk memfitnah dan juga menyerang yang lain. So this Samaritan woman encountered Jesus. Dan wanita Samaria ini dia mengalami Tuhan. So Jesus did not say to her, "Oh, it's good that you come and, you know me now. I'm going to find you a right man for you, just right, so that now you will have no problem." Dan Yesus tidak berkata kepada wanita ini, "Wow, alangkah baiknya engkau menemukan aku, dan aku akan mencarikan engkau seorang suami yang lebih baik untuk kamu." Because that's what a lot of Christians think. We have a broken marriage. We're just praying, God, give me another man and make sure this man is a good man and so on. So all we are thinking is how to meet our needs in our own fleshly way. Dan inilah banyak sekali respon dari pemikiran kita sebagai orang percaya, di mana apabila kita menghadapi penceraian, kita berharap supaya Tuhan memberikan pasangan yang lebih baik lagi. So we know that history repeats itself. She had 5 husbands. That means 5 divorces. And now the man she lived with is not her husband. Di mana dia lakukan ini untuk memenuhi keinginannya, tetapi kita tahu bahwa wanita Samaria ini dia sudah bernikah sehingga 5 kali dan tidak ada pun satu pun yang menjadi suaminya. So she entered into the kind of rebound relationship. Jadi dia masuk satu hubungan di mana hubungan yang tidak pernah pulih. She has not settled her wounds and her hurts and her inner problem. Dan luka sakit itu di dalam masalahnya itu tidak pernah disembuhkan. Her grief because of the broken marriage. Dan kesedihannya karena pernikahan yang telah, yaitu menghadapi penceraian dalam pernikahan. And then she entered into the next relationship. Dan kemudian dia masuk lagi ke satu hubungan yang baru. So that's what we call a rebound relationship. Jadi inilah maksudnya hubungan yang tidak pernah pulih, di mana sejarah terus berlaku. And she brought her problem into the next relationship. Dan apa yang terjadi, dia bawa masalahnya masuk ke dalam hubungan yang baru. Can you imagine? It just get worse and worse after each breakup. Dan boleh kita lihat bahwa ini akan bertambah masalah, di mana dari satu hubungan lompat ke satu hubungan. What she did may give her temporary pleasure and feel good, but it's not the solution.
Dan mungkin apa yang dia lakukan itu untuk sementara waktu boleh menyenangkan dia, tetapi bukan untuk menyembuhkan. So in this time we need self-examination, reflection. Dan sebab itu mengapa pentingnya kita harus menilai diri kita pada saat ini. We need to look into our personal responsibility where we have gone wrong. Di mana kita harus melihat tanggung jawab kita secara pribadi, apakah kita telah melakukan sesuatu yang salah. We need to allow Jesus to come into our life to restore us, to heal us, to work in us so that we become a whole person. Di mana kita izinkan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita untuk memenuhi kita, untuk menyembuhkan kita supaya kita menjadi sempurna di dalam Dia. So what we need when we go through this death in our relationship Apa yang kita perlukan di saat kita menghadapi kematian di dalam hubungan kita? is not another relationship. Ini bukannya dengan mencari hubungan yang baru. It can come, it may not come. Mungkin boleh terjadi ataupun tidak terjadi. But the answer Jesus gave this woman is you need living water. Dan jawaban yang Yesus berikan kepada wanita Samaria ini ialah engkau memerlukan air kehidupan. Look at John 4 verse 10. Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Di dalam Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, nescaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Remember now she's lonely, she come to to draw water in the middle of the day, she doesn't want to mix with people. Dan bayangkan dia sekarang itu bersendirian dan juga sunyi, di mana dia datang mengambil air itu pada tengah hari waktu tidak ada orang di situ. But Jesus was waiting for her, Tetapi Yesus sedang menunggu dia di tempat itu for her to come, supaya dia datang kepada Yesus to speak to her. dan juga untuk bicara kepada wanita Samaria ini. When you are at your lowest ebb, when you feel so hopeless and broken and confused, Jesus is waiting there for you. Dan di saat kita berada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa Yesus ada di situ untuk menunggu kita. Do you recognize him? Apakah kita dapat melihatnya? Can you hear what he's speaking to you? Dan apakah kita mampu mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita? Because a lot of times, even though Jesus is waiting for us, we didn't see him. Karena seringkali walaupun Yesus ada di tempat itu menunggu kita, kita tidak dapat lihat. When he's speaking to us, we didn't hear him. We thought demons are speaking. Dan apabila Yesus bicara kepada kita, kita tidak dengar, malah kita menyangka bahwa iblis yang sedang bicara. So just remember, when you're at your lowest point, Jesus is waiting for you to come to him. Jadi kita harus ingat tentang hal ini. Di titik terendah di dalam kehidupan kita, Yesus ada di situ dan menunggu kita untuk datang kepada Dia. Jesus said, if you knew the gift of God and who is it that asks you for a drink, you would ask him and he would have given you living water. Dan Yesus bicara begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, maka ia telah memberikan kepadamu air hidup. So the first thing is to recognize who is Jesus. Yang pertama kita harus tahu siapa Yesus. And that's why it's important to not just believe in God, but to know who is God, what he is to us. Jadi sangat penting tidak hanya percaya kepada Yesus, tapi yang paling penting sekali kita harus tahu siapakah Yesus. He's not just a God who takes you to heaven. Dia bukan Tuhan yang hanya mengangkat kita ke surga. He is a God who has living water to satisfy your life. Tetapi Dia Tuhan yang memiliki air kehidupan yang akan menyenangkan kita, memenuhi kita dengan air kehidupan ini. And Jesus said, if you knew the gift of God, Dan Yesus katakan kalau kamu tahu karunia Allah, the living water that Jesus said is a gift of God. di mana air kehidupan yang Yesus bicara ini adalah karunia Tuhan. You know, at this time you feel so unworthy, you feel so worthless, and so on. Many times we don't have faith to come before God. Dan seringkali apabila kita rasa kita tidak punya nilai lagi, cara kita melihat diri kita sudah berbeza, kita tidak punya iman ataupun keberanian untuk datang kepada Tuhan.
And some of us don't even want to come to church. Dan ada juga di antara kita yang tidak mau datang ke gereja But langsung. Jesus is saying this living water is a gift of God. Tetapi Yesus katakan bahwa air kehidupan ini adalah karunia ataupun pemberian Tuhan. Regardless of how you feel and how you actually are. Tidak kira bagaimana kamu merasa bahwa tentang diri kamu. It is because of the goodness and the grace of God that He's giving to us this living water. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberikan air kehidupannya kepada kita. All we need is to ask from Him. Apa yang kita perlukan adalah kita harus minta dari Tuhan. The earlier we ask from Him, the earlier He released the living water to Jadi us. semakin awal kita minta kepada Tuhan, jadi Tuhan akan memberikannya kita pada awalnya. And that's why we need to rise up. We don't want to wait. Dan sebab itu kita harus bangkit dan tidak hanya menunggu di situ. If you recognize Jesus is the one who will give you the living water, ask of Him now. Dan kalau kita dapat melihat bahwa Yesuslah yang memberikan kita air kehidupan, mari kita minta kepada Tuhan. Not wait till you feel better. Dan tidak hanya tidak menunggu kita sehingga kita rasa baik, cukup baik. At your worst moment, when you feel at the lowest, Jesus is waiting for you to ask from Him. Tetapi pada titik terendah, yang paling terendah sekali di dalam hidup kita, Yesus menunggu kita untuk minta dari Dia air kehidupan ini. Because the resurrection life of Jesus want to come in so that you can live again. Di mana kuasa kebangkitan Yesus mau masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita boleh hidup kembali. There is life after death. Adanya hidup setelah kematian. There is life after divorce. Di mana adanya hidup setelah penceraian There is berlaku. life after broken marriage. Di mana adanya hidup setelah pernikahan yang telah hancur. But many people have died on the inside like this woman, Samaritan woman. She just lived for survival. Di mana banyak sekali yang mati secara batinnya dan dia hanya hidup cuma sekadar hidup saja. She lived for what feels good for now, have no thoughts about eternal life. Dan dia hanya hidup untuk merasakan apa yang baik untuk sementara waktu, tapi tidak punya perancangan tentang masa depannya. And this woman was looking at the wrong man instead of looking at Jesus. Dan wanita ini juga mencari sesuatu yang salah untuk memenuhi dia dan bukan mencari kepada Yesus. Some of us were looking at the wrong place to meet our needs rather than look to Jesus. Di mana ada di antara kita juga mencari sesuatu yang salah untuk menyenangkan ataupun memenuhi kita dan bukan mencari Yesus. So the resurrection life of Jesus coming in this time, meaning it gives us life. It causes us to rise up to live again. Jadi kuasa kebangkitan Yesus mau masuk ke dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan mau memberikan kita hidup yang baru dan supaya kita boleh bangkit kembali. The resurrection life is eternal life. Di mana kuasa kehidupan kebangkitan ini adalah kehidupan yang kekal. Meaning is God's life, is God's abundant life. Itu artinya kehidupan Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kehidupan yang penuh kelimpahan. So that we can once again live to the fullness that God has for us. Supaya kita boleh memasuki kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan, memenuhi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. The fullness of life doesn't depend on who is in our life. It depends on Jesus. Jadi untuk menjalankan kehidupan yang penuh, yang kepenuhan Tuhan, itu bukan berdasarkan siapa kita, tetapi bagaimana cara kita menjalankan keluar. Don't look to man, don't look to the circumstances to change. You know, there's nothing change in a woman's circumstances, but something change on the inside when she has eternal life. Jadi jangan lihat kepada orang lain dan jangan lihat kepada situasimu. Sama seperti wanita Samaria ini, situasinya tidak berubah, tetapi apa yang berubah yaitu dalamannya. And those who recognize who is Jesus, those who ask of Him, He will give them. Jadi siapa yang dapat melihat Yesus dan juga minta kepada Yesus air kehidupannya, maka air kehidupan itu akan diberikan kepadanya. Because it's a gift of life. Karena ini adalah karunia Tuhan kepada kita. And in verse 13 of John 4, Jesus answered the woman, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become to them a spring of water welling up to eternal life."
Di dalam Yohanes 4 ayat 13 hingga 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. So when we come to drink of the living water, we don't just come to take a sip. Jadi apabila kita datang minum air kehidupan ini, kita tidak hanya datang untuk mendapatkan tempat. This woman has already know God, but it doesn't help him much. Di mana wanita ini tahu mengenal Tuhan, tetapi tidak membantu dia dengan sepenuhnya. Our superficial understanding of God doesn't help us much. Dan juga pengetahuan kita yang cetek tentang Tuhan secara permukaan juga tidak dapat membantu kita. Jesus said you got to drink until this living water becomes in you a spring of water welling up to eternal life. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus minum dari air kehidupan ini, sehingga air ini menjadi mata air di dalam hidup kita. So you don't come and just drink a little bit and then say, it didn't work. Dan kita tidak mau datang hanya minum sedikit dan kita katakan ini semua tidak berhasil. Oh, I pray to Jesus, nothing changed. Saya berdoa kepada Yesus tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Jesus is not talking about external change. He's not talking about bringing you a new relationship. Dan Yesus tidak bicara tentang pemulihan secara luaran ataupun membawa kamu kepada hubungan yang baru. Jesus is saying you need to enter into the deeper life of God. Tetapi Yesus mau supaya kita dapat memasuki kehidupan kita dengan Tuhan secara mendalam. Recognize He's the one who can satisfy you. Di mana kita dapat melihat bahwa Yesuslah yang boleh memuaskan kita. Give you the living water, not human natural water, living water. Yaitu dengan memberikan air kehidupan. So when you keep drinking in this living water, you keep coming to Jesus and draw from Him. Di mana kita minum air kehidupan ini dengan terus-menerus datang mendekat kepada Yesus. Until so much so you are totally filled and satisfied on the inside. Dan sehingga kita dipenuhi ataupun kita rasa dipuaskan secara dalaman kita. In other words, instead of brokenness, now you are healed, you are whole. Di mana dengan terus-menerus minum dari Tuhan, apa yang terjadi? Ini akan membuatkan kita sembuh dan menjadi sempurna kembali dari hubungan yang telah hancur. Instead of feeling so worthless and such a failure, you find your acceptance, you find your identity in God. Dan kita dapat menemui identiti kita di dalam Tuhan, rasa diterima dan juga pulih dari rasa tidak layak ataupun rasa tidak bernilai. Instead of looking to man, now you are looking to God to lead you. Di mana kita mau terus mencari Tuhan untuk memimpin kita daripada mencari orang yang di luar sana. So you enter into the life that God wants you to have, eternal life. Dan apa yang terjadi? Kita memasuki kehidupan yang Tuhan inginkan, yaitu kehidupan yang kekal. Now you are living to the fullness in God. Di mana kita dapat masuk ke dalam kehidupan yang sepenuhnya di dalam Tuhan. That is not determined by how others treat you. Dan ini tidak ditentukan bagaimana yang lain melayani kita. But because God is working in your life. So much so that you inside becomes a living spring. Tetapi karena Tuhan terus-menerus bekerja di dalam kita, sehingga kehidupan kita itu adanya mata air yang memancar keluar. That means Jesus make you whole on the inside. Artinya Yesus membuatkan kita sempurna secara dalaman kita. And now instead of looking for others for love, now you have more love than you need and you're flowing out and reaching out to others. Dan pada saat ini kita mulai dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga kita tidak lagi mencari kasih yang ada di luar sana, tetapi kasih yang ada di dalam kita ini juga boleh terpancar melimpah keluar. That's what happened to the Samaritan woman. Dan inilah yang terjadi kepada wanita Samaria ini. When she drink of the living water, when the resurrection life of Jesus come into her. Apabila dia minum dari air kehidupan dan kuasa kebangkitan Yesus itu masuk. She live again. She go into the village and tell everybody what Jesus has done for her. Dimana dia hidup kembali dan dia masuk ke dalam kampung dan bicara kepada mereka apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupnya.
Now she is sharing the love of God to others because she was drinking from the living water. Dan sekarang dia berani untuk memberitahukan kasih Tuhan kepada yang lain karena dia minum dari air kehidupan ini. People who are looking for others to love them, are people who may have tasted a little bit of Jesus, but it doesn't make a difference. Dan mereka yang selalu mencari kasih di luar itu, mungkin mereka adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka hanya mengalami Tuhan sedikit saja dan tidak memberi apa-apa perubahan atas kehidupan mereka. We got to drink until it overflow. Tetapi kita harus minum sehingga melimpah keluar. And she testified of what Jesus has spoken into her life. Dan dia dapat rasakan apa yang Yesus bicara masuk ke dalam hidupnya. God has given her a testimony out of a brokenness and divorce. Di mana Tuhan telah memberikan dia satu kesaksian dari kehidupan yang telah mengalami kehancuran di dalam hubungannya. Out of brokenness, God has restored her and give her a new life. Di mana Tuhan telah memulihkan dia dari hubungan yang hancur ini dan memberikan dia satu kehidupan yang baru. And now she testified of what Jesus has done. Dan pada saat ini dia merasakan apa yang Yesus telah lakukan di dalam hidupnya. So if you're going through a divorce, you're going through a broken relationship, you're going to death in your life. Mungkin pada saat ini kita melalui menghadapi penceraian ataupun hubungan yang hancur ataupun kematian. Remember, Jesus wants to come in, give you eternal life, so that out of death comes resurrection. Kita harus ingat bahwa Yesus mau masuk dan memberikan kita kehidupan yang baru karena adanya kebangkitan setelah kematian. In your brokenness, God is giving you a testimony. Di mana melalui kehancuran yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan akan memberikan kita kesaksian hidup. So that you can speak about the reality of God, the goodness of God. Supaya kita boleh bicara tentang kebenaran Tuhan dan juga kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. So I trust this morning as you listen to the message, whatever you're going through in your life. Dan saya percaya di saat kita mendengar ini, tidak kira apapun yang kita hadapi pada saat ini, Jesus is there waiting for you. di mana Yesus sedang menunggu kita. Jesus wants to speak to you. Di mana Yesus mau bicara kepada kita. Are you hearing what he's saying this morning? Apakah kita mendengar apa yang Yesus katakan pada pagi hari ini? He wants to bring the resurrection life into you in your needs and in your point of death. Di mana dia mau memberikan kehidupannya yang memiliki kuasa kebangkitan masuk ke dalam hidup kita, di dalam kematian kita. And it's a gift of God. Dan ini merupakan karunia Tuhan kepada kita. You recognize him, you know it's a gift of God. Ask of him and he will give it to you. Di mana kita tahu siapa Yesus dan kita dapat melihat ini adalah karunia Tuhan dan kita minta dari Tuhan air kehidupan ini. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we thank you for this morning. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Thank you for your word. Terima kasih buat perkataan firman-Mu. Lord, we pray that for everyone who are going through trials and death in areas of our life. Di mana kami berdoa bagi mereka, khususnya bagi mereka yang mengalami pencobaan, pergumulan di dalam hidup mereka pada saat ini, Tuhan. We'll know how to look to you. Di mana kami berdoa agar kami tahu bagaimana untuk melihat kepada Engkau. Recognize you're there waiting for us. Dan juga dapat melihat bahwa Engkau Tuhan yang sedang menunggu kami. Speaking into our life. Dan bicara masuk ke dalam kehidupan kami, Tuhan. To bring life and wholeness. Dan untuk membawa pemulihan dan juga kehidupan yang baru di dalam To hidup take kami. us into our destiny. Dan juga membawa kami masuk ke dalam destiny kami, Tuhan. To give us a testimony. Dan juga memberikan kami kesaksian. Father, glorify your name. Di mana biarlah nama-Mu akan dipermuliakan. And let your resurrection life be in us. Di mana kebangkitan-Mu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Let your living water flow out of us. Dan juga air kehidupan-Mu akan terus melimpah keluar dari kami. Touching others. Dan juga menyentuh yang lain. We thank you. Terima kasih, Tuhan. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. God bless. Tuhan berkati.